ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. Kadzalik ini keterangan ini hadis banyak orang tidak paham. Ayo sampean pahami ya, khususnya kayak Irfan. Ya. Idza qama, jika ada orang berdiri, asalnya tempatnya duduk di situ, masalah suhan. Duduk di situ ya. Terus dia berdiri. Mungkin berdiri karena ada hajat di luar sebentar, ngambil barang atau ngambil hajat atau wudhu. Terus dia kepingin duduk lagi di tempat situ. Ya. Qama ahadukum min majlisin, berdiri salah satu dari kalian dari tempat duduknya, tsumma raja'a, kemudian dia kembali situ. Suhar tadi. Kembali mau duduk lagi. Maka suhar atau orang tadi yang kembali ahakku, dia lebih berhak duduk di tempatnya yang aslinya. Biasa dikasih apa? Biasa dikasih apa? Tanda tasnya di sini, tas atau apa sesuatu yang kacamata baik, kasih tanda lah. Ya, ini tempat duduknya, dia wudhu dulu. Kemudian kok ada orang datang baru kok duduk di situ, maka orang yang suhar tadi bisa duduk saya, tempat duduk saya. Dia lebih berhak untuk menduduki tempatnya. Entah, ya, entah. Bukan duduk saja, walaupun di pasar, masalah. Dia nyari setan. Umpama kalau dulu kan tidak pakai, ada pajak-pajak. Kalau sekarang kan pakai pajak. Satu tempat itu pajak ya, iya kan? Iya gitu ada. Itu loh orang-orang kayak pasar Bandung itu, ada pajaknya itu. Tidak bisa. Kalau dulu kan malah di suk, di pasar. Anak mau jualan sini, terus dia pulang dulu, terus mau tinggali orang, di tempat orang, tak bisa. Maka yang dulu, yang telah menduduki dulu itu lebih berhak. Ini dipraktekkan untuk zaman sekarang tak bisa. Ya. Kecuali kalau dia pulang sudah tidak mau jualan lagi, lain lagi. Dia pulang liudri, karena udur. Cek ditutup dulu barangnya, atau barangnya diambil semuanya, tapi ada dikasih tanda seperti tadi. Nah itu tidak boleh. Maka haknya tetap masih ada. Ya, tidak boleh orang menempati di tempat situ. Contoh, alhamdulillah, ini pelajaran begini ini kadang-kadang kurang bisa memahami banyak orang, seperti di majelis-majelis ya, atau di hall di tengah-tengah hall duduk ini, terus dia kepingin sebentar wudhu, ya kan ya, naruh tasnya sama temennya atau sajadahnya atau apa, surbannya atau shalnya. Ya, anak wudhu di sini ya, anak wudhu dulu ya. Hal itu kan tempatnya sempit, orang kepingin di depan masuk, akhirnya ada orang baru datang, kosong. Ayo ditempati sama orang baru. Orang yang asli duduk itu lagi wudhu.
Orang yang sampingnya tidak bilang, sini sudah ada tempatnya, ini sudah ada orangnya. Tidak bilang gitu. Nah kalau orang yang sampingnya itu bilang ini sudah ada tempatnya, sudah ada orang lagi wudhu, maka orang yang mau duduk itu harus mengerti, tidak boleh duduk di situ. Ya. Dia meninggalkan tempat duduk di situ lah aja udhrin, karena ada udhur pengen batal wudhu lagi. Lalu kalau dia meninggalkan secara kalau tidak mau duduk lagi, boleh orang menempatinya. Ya. Lagi وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. Ini yang seperti yang ditulis Abu ya tadi. Sayyidina Jabir bin Samurah menceritakan, kami dulu kalau datang ke Rasulullah tidak atena, jika kami datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi dan kan sudah banyak sahabat, ya, maka jalasa orang yang baru datang jadi jalasa duduk ahaduna, yaitu salah satu dari kami, haifu yantahi, di mana akhir daripada duduk itu. Dia tidak pakai melangkah-langkahi. Ini adab ya Pak, adab sopan santun di dalam, kamu tidak tahu kadang-kadang adab majlisul ilm gini. Ada orang datang ta'akhir, ngasih salam tidak wajib balas. Ya. Orang yang ngasih salam malah tidak bagus. Jadi kalau ada datang ini, Assalamualaikum, tidak bagus. Setuju baik, datang ta'akhir setuju. Masa ada kalau lagi saya rangkap gini, kemudian ada orang ngasih salam, Assalamualaikum, saya balas, tidak wajib balas. Bahkan hukumnya balasnya makruh nanti, karena orang ganggu. Makanya tidak ada di atasnya ilmu, tidak ada. Ya, ada seorang sahabat datang ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau datang jalasa haitsu yantahi, jalasa duduk ahaduna, salah satu dari kami, ya, haitsu di mana sekiranya yantahi apa? Ya akhir tempat duduk, ya masih ada loh itu. Dulu saya tidak mau, tidak boleh di depan, kan sudah ada orangnya. Cuma qal lagi sampai Isya. Jadi hadis ini seperti yang saya terangkan tadi dulu di Abuya itu apa sih bahasanya itu, ngasih ini ada di teman kita disuruh bikin kayu terus ini papan. Apa ini? Terus ditulis jelas haitsu mantal majlis. Jelas haitsu ya duduklah kamu di mana akhir tempat duduk. Kalau memang masih ada ya boleh lah ke depan. Ya. Itu adab ya, kawan. Adab ini penting. Adab itu penting sekali. Saya nggak salah dulu ada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang wali yang masih ada, beliau ada di Madinah Munawwarah. Itu ngasih pelajaran kepada murid-muridnya atau untuk kita sebagai ustaz. Kadang-kadang itu nih wis ngerasa ustaz,
itu dia datang terlambat. Merasa ustadz harus duduk di depan gitu. Sama Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith dimarahi, tidak boleh gitu. Itu hal yang mentahil majelis. Duduklah kamu di mana akhir majelis. Sudah, usah ngelangkah-ngelangkai. Tidak usah ngelangkah-ngelangkai apa? Ngelangkah-ngelangkai. Ya. Kecuali kalau sahibul majelis yufadilukum mempersilakan, lain lagi. Ya. Kenapa ya ikhwan? Agar tidak menjadikan yang telah duduk di dia dari awal itu nanti menjadi terpengaruh, terusik, terganggu. Ya. Yani maknanya alal qadim, bagi yang baru datang, an yajlis haitsu yajidu farawan. Seperti kayak sekarang akhi bagus, dia duduk di mana tempat yang terakhir duduk. Walaupun bagus umpama orang yang dekat dengan orang yang paling besar, masalah bupati, ya. Kalau saya tidak ngasih tempat duduk, maka dia kalau tolong ilmu duduklah di mana tempat akhir tempat duduk itu. Kecuali kalau sahibul majelis yufadilu. Dan tidak boleh orang yang akhir baru datang akhir tadi mendirikan orang. Mendirikan orang masih kalau duduk kan berdiri ya tidak boleh. Ya. Oke. Satu hadis lagi. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrin wa yadhhinu min tuhri aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju thumma yufarriqu baina ithnain. Diulangi lagi. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dari Abi Abdullah namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu, tidaklah mandi rajul seseorang mandi jenabat, kayak jenabat yaumul jumu'ati, mandi dari kepala sampai kaki, kayak mandinya jenabat. Tidak ada seseorang rajulun mandi yaumul jumu'ah wa yatatahhar, dan bersih-bersih mastata'a, yang dia mampu, min tuhrin, dari kebersihan, wa yadhhinu, dan memakai minyak, min tuhri, dari minyaknya. Pasti mau salat Jumat Pak Ahmad. Ya.
Au yamassu min tibi baitihi, atau dia massu ya, ini memegang, maksudnya memakai tip wangi-wangian dari rumahnya. Ya. Kemudian setelah pakai minyak wangi, summa yakhruju, kemudian keluar kemana? Ke masjid yaumul Jum'ah. Dia waktu datang ke masjid itu fala yufarriqu baina itsnain, tidak memilah-milah, ya milah ya, memilah, tidak memisah-misah orang. Yes, duduk di tempat akhir duduk ya. Itu ya ikhwan. Dia yakhruju fala yufariqu baina itsnain, tidak sampai melah ini orang dipisahin dah. Tsumma yusalli, kemudian dia sholat di masjid, jadi maku dibalah sholat di masjid yang memang itu diwajibkan baginya. Sholat masalah tahiyatul masjid, dia datang ta'akhir, sholat tahiyatul masjid kan dianjurkan ya. Tsumma yunsit, kemudian setelah itu duduk, kemudian dia diam. Idza takallama imam, jika imamnya lagi khutbah. Jadi kalau ada orang khutbah itu tidak boleh ngomong, walaupun kok di luar ya anak-anak. Kalau ada orang kasih ngomong, kasih isyarat aja. Atau itu ngasih nasihat, cok ngomong. Yang ngasih nasihat aja sudah dapat Jum'ah, apalagi yang ngomong. Tsumma yunsit, kemudian dia berdiam, idza takallama imam, jika imamnya lagi khutbah. Ya, orang itu tidaklah seseorang itu mandi yaumul Jum'ah, bersih-bersih semampunya dia kebersihan, kemudian pakai minyak, kemudian keluar, tidak bisa-bisa orang, sampai di masjid sholat, kemudian diam mendengarkan khutbah, kecuali orang itu diampuni dosa-dosanya, ghufira lahu, diampuni baginya, ma bainahu, antara dia waktu di hari itu, wa baina jum'ati al-ukhra, dan antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Jadi satu minggu diampuni dosa-dosanya. Karena ya, hadis ini memberikan faedah bahwa kita dianjurkan mandi yaumul Jum'ah. Istihbab ghusl al-Jum'ah, dianjurkan mandi hari Jum'ah. Bahkan ada sebagian imam mengatakan mandi hari Jum'ah itu wajib. Kalau ada perbedaan pendapat maka kau harus ngambil yang lebih hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan sunnah ya, tapi kau ambil yang wajib, jadi kau tidak kena, tidak sampai meninggalkan mengeluarkan madhab. Kapan mandi Jum'ah itu waktunya? Mulai dari subuh. Jadi seringkali Ustaz Hamid lakukan. Jadi antum azan, saya setelah itu mandi dulu. Mandi saya khos hari Jumat itu. Kalau sebelum hari Jumat, saya mandi sebelum subuh. Tapi kalau hari Jumat, setelah azan, ana sholat 2 rakaat, kemudian ana mandi. Atau waktu tulul fajar, ya, saya mandi. Ya. Istihbabu isti'mal tib. Kamu dianjurkan kalau yang Jum'ah itu pakai minyak wangi. Kemudian kalau sudah sampai di tempat masjid, kau harus duduk di mana akhir tempat duduknya orang-orang. Tidak usah ngelangkai. Tidak usah Tidak usah ngelangkai. Ya sudah. Ya. Jadi bahasanya fala takhatta ala riqabin nas. Tak boleh misah-misah leher menungso.
Ya. Kemudian dengan kau lakukan segala macam adab ini, maka segala adab tadi atau cara tadi menjadikan dosa-dosamu akan di hari Jumat itu sampai Jumat yang lain diampuni semuanya oleh Allah SWT. Tapi dosa yang diampuni dosa-dosa kecil, laisa dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu harusnya pakai taubatun nasuha. Artinya dosa yang kecil, dan dosa yang kecil itu dosa dunub yang muta'alliqah bihukukillah, dosa yang ada hubungannya dengan haknya Allah. Allah itu soalnya maha ngapuni, tapi si dosa yang ada hubungannya dengan manusia, kau tidak bisa langsung minta kepada Allah. Harusnya apa? Harus ke manusia yang kau sakiti dari dulu. Masalah Rehan nyakiti Habib Rahman, ya harus minta Habib Rahman, minta maaf ya, baru Allah nanti ngampuni. Makanya kenapa manusia itu dalam memaafkan Allah bakhil, tapi kalau Allah gampang. Jadi jangan punya salah dengan manusia. Gimana? Bukan ojo duwe salah dengan manusia kemudian salah dengan Allah baik. Oh enggak lah. Ya, Allah itu lebih besar memaafkannya daripada manusia. Jadi duwe salah dengan manusia itu enak ya, mari duwe salah jalur 10. Kok tahu. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.